Belum Kak, belum masuk ke Excelnya Kak. Yoi, tunggu nih 1 menit. Siap Kak. Banyak sekali guys. Oke, dimulai nih ya. Sebelumnya di sini teman-teman udah bisa lihat kan nih di share screen ada data awal gitu ya. Dia bentuknya lurus ke bawah nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai bawah. Di sini ada nama barang, harga. Terus di sini ada base data yang dia manjang itu ke samping gitu ya. Nah, ini ada nama barang, kode barang sama harga. Nah, di sini untuk kita ngeaplikasiin rumus lookup sama VLOOKUP. Nah, jadi kita pengen nih di sini nih, oke, di kode barang dari sepatu itu berapa gitu nih. Nah, di sini kan ada nih, kode barang sepatu B001. Jadi kalau misalkan kita satu-satu gitu ya, B diketik B001, terus sendal dicari lagi B003 gitu kan lama. Nah, maka dari itu kita di sini pakai rumus lookup gitu. Nah, untuk rumus lookup ini jadi kita bisa nyari gitu, nyari data yang dia itu datanya itu horizontal atau ke samping. Jadi H itu maksudnya horizontal atau datanya itu ke samping. Oke, di sini kita bakal masuk ke rumusnya nih ya. Tinggal teman-teman klik sama dengan terus klik lookup. Nah, di sini kan ada nih. Tinggal diklik 2 kali aja. Lookup. Oke, udah. Nah, di sini ada rumus kan ya. Lookup value, terus juga table array, row index num, terus juga range lookup. Nah, untuk lookup value-nya sendiri kita bakal arahin ke sepatu. Nah, jadi kita pengen tahu kode barang dari sepatu ini. Oke, udah kan ya sepatu. Terus di sini, nah di sini kelihatan nih. Di sini teman-teman harusnya ketahuan ya. Jadi tiap laptop itu biasanya beda. Ada yang dia pakai titik koma, ada yang pakai koma gitu. Jadi menyesuaikan laptop teman-teman masing-masing aja. Jadi di sini kalau laptopannya dia makainya titik koma. Nah, tinggal titik koma terus ke yang mau kita ambil sebagai rujukan gitu. Nah, di blok kayak gini ya. E2 sampai M4. Oke, udah kan ya. Nah, terus kita kasih ini lagi titik koma. Nah, buat row index 6 itu jadi kita pengen tahu nih, kita pengennya itu kan kode barang ya. Di sini ada nama barang, kode barang sama harga. Nah, kita pengen kode barang. Nah, kode barang itu ada di posisi baris kedua nih. Yang pertama kan nama barang. Terus kode barang ada, terus juga yang ketiga harga. Nah, karena kode barang ini posisinya baris kedua kan ya. Jadi kita klik 2 di sini. Oke. Kalau udah klik 2 itu kedua itu maksudnya karena kode barang ini dia ada posisi baris kedua. Terus juga kita titik koma lagi. Nah, di sini kita pakainya false ya.
Jadi files itu kita bakal nyari yang benar-benar harus sesuai gitu. Kalau misalkan nggak ada, kalau misalkan nama nama barangnya itu nggak ada, misalkan sepatu itu nggak ada di daftar tampil yang ini, nanti dia bakal nggak ada. Jadi kita klik file saja, klik 2 kali tadi, nah tutup kurung. Nah, dia bakal langsung nunjukin B001. Udah belum? Coba ada yang tinggalan kan nih? Ketinggalan Kak. Tinggalan Kak. Oke, sampai Kak mana? ulang. Dari awal gak bisa Kak. Dari awal masih belum nangkep Kak. Oh iya, oke. Nih, False. nih teman-teman kan sama dengan dulu, terus klik H lookup. Nah, di sini kan udah ada, teman-teman tinggal klik 2 kali aja nih. Nah, nanti gini, oke. Terus klik di sepatu, klik di sepatu sampai tampilannya kayak gini. Udah, Belum Kak. Kak gak bisa diketik. Sudah Kak. gak bisanya kenapa tuh? Oke, udah kan ya. Nah, di sini lanjut ke titik koma. Nah, teman-teman nyesuaiin di sini nih. Di sini itu biasanya kalau di laptopnya koma, pakai koma gitu. Kalau misalkan Nane di sini titik koma, klik titik koma. Udah titik koma. Kalau udah lanjut nih, nanti ininya di blok nih, bisa nggak bloknya? Atau enggak pakai shift ya? Pakai shift, shiftnya tekan terus di blok nih, data yang nyamping. Oke, udah belum? Udah Kak. Sudah Kak, sudah. Oke. Nah, di sini teman-teman klik di sini ya nih. Di sini nih. Oke, kelihatan kan ya kursornya. Nah, di kursor ini teman-teman klik F4 yang atas tuh. Nanti dia bakal muncul dolar nih. Bakal muncul dolar di depan M sama depan 4-nya. Nah, di E2-nya juga, di E2 teman-teman klik F4 yang atas. Di atas nomor tuh. Kan ada F1, F2. Pas dolarnya Kak. Kalau dolarnya sebenarnya simpelnya tinggal teman-teman klik F4 nih di sini nih. Nah, udah gini nih, arahin ke sini, terus klik F4. Nanti dia bakal muncul sendiri. Di E2 Pak, juga. boleh Kenapa? ulang nggak Kak? Yang boleh dari dolar. Oke, sebenarnya dolar ini sendiri juga ya. Dolar itu ada di ini kan ya, di nomor 4 biasanya. Tinggal shift nomor 4. Nah, itu. Udah belum? Udah Bang. Oke, Kak lanjut. manual. Ya, kalau manual otomatis juga nggak apa-apa. Ini lagi lanjut, titik koma lagi. Titik koma. Sekarang itu dia ada di kedua nih, baris kedua. Jadi kita klik 2. Klik aja 2 gitu. Habis 2, udah. Klik 2 doang ya. 2, langsung titik koma lagi.
Nah, di sini teman-teman pilih false. Muncul kan ya? Terus sama false-nya. Nah, tinggal klik 2 kali aja, terus tutup kurung. Oke, udah pada jadi belum nih? Sudah, Udah Kak. Bang. Udah kak, aman kak. Bang, mic-nya ke-mute ya bang ya? Oh iya. Iya Bang, nggak ada suaranya. Oke, jadi intinya tadi tinggal di copy aja ya, yang paling atas, terus pastein ke semuanya gitu. Tahu nggak cara copy? Tahu lah ya. Ctrl C, terus itu copy, terus di blok segini, klik Ctrl V, paste. Oke, udah kayak gini semuanya. Udah Bang. Udah bang. Oke, Kalau berarti langsung ditarik gak apa-apa kan ya bang? Belum bang. Maaf bang. kita bisa ditarik. Yang penting ke copy semuanya gitu ya. Nah, untuk harga kita bakal pakai rumus VLOOKUP. Nah, untuk harga kita bakal pakai database yang di sini nih. Biar lebih ini simpel juga, kita bakal namain dari data ini nih. Teman-teman blok segini dulu. Udah belum nih? Di blok kayak gini. Oke, kalau Udah udah bang. gini, nih A1 ini ke kita ganti namanya jadi misal jadi data gitu. Tadi yang di pojok kiri sini nih ganti jadi data atau serah teman-teman lah ya nama datanya, namanya name box. Udah, Udah kak. kalau udah tinggal di enter aja. Nah, di harga ini kita bakal pakai rumus VLOOKUP ya. Tadi itu VLOOKUP, sekarang VLOOKUP karena kita bakal nyari data yang dia datanya itu sifatnya itu vertikal atau ke bawah. Kalau ini kan ke samping. Kalau VLOOKUP itu untuk biar tahu data yang ke bawah. Nah, VLOOKUP ini yang bakal kedepannya sering kepake gitu ya. Jadi kalau udah sering mah gampang. Tinggal sama dengan kayak tadi, sama dengan terus. Nah, nanti dia bakal muncul. Tinggal klik 2 kali aja. Oke. Udah sampai sini, teman-teman. Udah Bang. Oke. Lookup value-nya kita arahin ke sepatu. Jadi ini. C16 atau sepatu. Oke, udah ya. Lanjut ke titik koma. Di koma nanti kita bakal diminta tabel array. Nah, tabel array-nya itu sebenarnya tabel ini nih. Tapi karena kita udah namain tadi kan. Nah, kita klik aja data. Nah, di sini bakal muncul nih.
data. Tinggal diklik 2 aja. Dia bakal langsung ngeblok segini nih, karena ini udah kita namain tadi. Kalau udah, lanjut titik koma. Gitu. Udah ya. Nah, untuk ini kan kita pengen lihat dia harganya berapa gitu ya, dari tiap item. Nah, ini kan yang kita pengen tahu harga dari sepatu. Nah, harga itu dia ada di deret ketiga nih. Jadi yang ke satu nomor, kedua barang, yang ketiga harga. Jadi kita klik 3 di sini. Oke, udah klik 3. Nanti Udah Kak. titik koma terus klik false. False di double klik aja 2 kali, tutup kurung, terus di enter. Kenapa ini nggak ada? Itunya belum di F4 kayak. Enggak, ini nggak perlu di F4. Soalnya udah kita namain ini. Oh, iya ya. Sama bang, jadi kayak gitu bang. Ini salahnya di mana ya? Buka. Oke, bentar. Ini kenapa NA ini bisa? Tiga NA 3 ketemu sana tadi. Sudah. Untuk dari ketemu sepatu. Biar ini dapat. Bentar. Nah, Excel. Jadi teman-teman gitu semua ya. Jadi enak semua. Iya bang. Iya Kak. Bang. Iya, Kak. Iya, Kak. Sudah. Enak. Mana ya? Oh, ini tidak benar nih. Mana? Ini fil kotakku. NA. Harusnya udah benar nih. Sepatu. Kenapa nggak tuh? Coba kalau kita klik through ya.
Oke teman-teman, tadi di sini kita pakainya true aja ya. Yang tadi false tinggal diganti true. Di enter. Oke. Udah pada muncul nggak? Tapi ini malah harga. Berarti malah harga ya. Sama bang malah Bisa jadi Kak, kayak bisa, bisa. gitu. Malah harga. Jadi harga. Kita pengennya nominalnya, bukan angkanya. Bang, kalau misalnya si nomor 3-nya diganti sama C gimana bang? Oh, C. Nggak bisa. Emang biasanya 3. Ini ngapain? Tadi ya. Yang coba teman-teman di tabel array-nya segini aja nih. Terus di F4 dikasih dolar. Yang A-nya nggak dipakai, Kak. Iya, yang depannya kagak pakai nomornya. Nah, baru muncul. Gimana Kak? Gimana? Oke, nih ulang ya. Jadi kita kasih nama ulang lagi aja kali ya. Jadi kita kasih namanya segini aja nih. Dari sepatu sampai 600.000. Ini kan dari B2 nih. B2-nya kita ganti jadi misal tabel. Kita ganti jadi tabel kayak yang tadi, terus di enter. Biar mempermudah gitu, nggak dikasih dolar-dolar lagi. Udah, kita masukin rumus yang tadi aja. Rumus VLOOKUP. Udah sampai sini. Udah Kak. Oke, lookup value kita klik sepatu. Bentar. Harusnya ya. Oke, tadi aja nih. Lookup value-nya klik C16 atau sepatu. Terus titik koma. Tabel array-nya karena kita pakai nama tabelnya tadi yang baru ya, namanya table gitu. Kita pakai table. Oke, sampai sini udah. Kita titik koma. Nah, di sini kita klik 2 karena dia ada di kedua ya, 1 2 2. Nah, terus titik koma lagi pakai yang false. Terus tutup kurung. Enter. Wow, Udah Kak. muncul. Udah, Kak. Jadinya Udah Kak. banyak. Belum Kak. Ya, Ajaib sekali. Don Kak Don. Wah. jadi oke, untuk di sini ini itu udah otomatis gitu ya, bisa dihapus dulu nih yang atas biar tahu cara ngejumlahin ini gimana. Yaitu kalau di Excel itu untuk perkalian pembagian penambahan itu dia rumusnya ini ya. Kalau misalkan perkalian itu dia Pakai bintang kayak. bintang, makanya bintang. Kalau misalkan pembagian dia makanya garis miring. Kalau misalkan pengurangan ya dia makanya pengurangan tetap. Kalau misalkan penambahan dia makanya tanda tambah gitu ya. Jadi di sini kita buat tahu totalnya tinggal sama dengan kita
pilih kuantitas nih yang 12 ya, terus dikasih bintang gitu ya. Bintang ini artinya kali. Kasih bintang dikali dengan 500.000. Tinggal di enter. Nah, nanti dia bakal muncul. Nah, jadi sama aja, ke bawahnya tinggal di copy gitu. Ya untuk di yang bawahnya nih udah kerumus ya. Rumus sum ini juga sebenarnya gampang. Sum itu buat notalin, buat ngejumlahin gitu. Jumlahin dalam yang banyak. Gampang rumusnya, tinggal kita klik sum gitu. Nanti dia bakal muncul nih. Sum, terus kita blok yang paling atas. Yang segini lah ya. Pokoknya yang pengen kita jumlahin tuh kita blok, kita tutup kurung, terus enter. Nanti dia muncul jumlah dari total ini nih. Gitu. Ini total jumlahnya. Oke, udah sampai sini semuanya. Udah Kak? Udah, Kak, Bang. Udah, Kak. Kenapa tadi? Lanjut Boleh ya. tuh Kak diulang Kak, boleh tuh Kak yang total. Ya kan. Yang total Kak, yang sum. Oh, sum. Iya Kak, coba Kak diulang Kak. Ya, sebenarnya Bang, ada lebih gua coba. simpelnya nih ya. Kalau teman-teman tahu, di sini kita klik ini aja nih. Udah diemin. Teman-teman lihat di sini ada tanda kayak gini. Tanda kayak M miring di pojok di atas kanan nih, M miring, tinggal. Nah, ini dia udah ada keterangannya ya. Sum alt gitu. Kita klik aja. Nah, dia bakal langsung ngerumusin gitu. Apa yang pengen kita jumlah. Bisa lebih simpel ya. Terus kita tinggal enter. Udah ya. Oke Kak, makasih Kak. Oke, kita lanjut ya. Ini masih dasar nih. Soalnya buat ke depannya gitu. Sum if. Jadi sum if itu fungsinya kita itu pengen ngejumlahin nih. Ngejumlahin total tapi yang sepatu-sepatu aja gitu. Yang satu item aja, enggak semuanya. Nah, untuk rumus sum if ini tinggal kita klik aja sama dengan tuh, sebelum masukin rumus kita klik sum if. Nah, dia ada nih. Kita pakainya yang sum if aja ya. Sum if. Nah, sum if. Nah, buat range-nya tuh nah ini. Jadi kita pengen tahu nih buat kriterianya itu semana. Nah, segini ya. Segini. Jadi ini yang kita blok range-nya. Nama barang dari sepatu sampai celana itu blok. Kalau udah titik koma, Pakai kutip Kakak. kutip gimana? Kayak buat eh, nyari sepatu gitu, kayak kutip sepatu, kutip lagi gitu. Nah, itu kalau ini yang penting kalau di sini kan dia rumusnya range dulu ya. Jadi kita masukin dulu range datanya, baru kriterianya nih. Kriteria yang mau kita cari. Nah, yang mau kita cari kan sepatu. Gitu. Baru di kriteria kita klik J16 atau sepatu. Baru kalau udah titik koma lagi. Kalau udah di titik koma, baru di ini nih, di sum range. Udah. Nah, udah belum?
Udah muncul belum? Habis dari J16 gimana ya Bang? Habis C16 apa tadi Bang? Mana? Oh, Habis J16 apa ya Bang? di 16 ini nih. Yang total. Total itu kita blok gini. Terus tutup kurung. Ya udah ya. Tinggal di enter. Nah, jadi ini bakal notalin yang sepatu doang. Di sini kan sepatu ada 1, 2. Nah, di sini dia 10 juta, di sini 6 juta. Jadi dia bakal ngesam itu kan total gitu ya. Menjumlahin yang sepatu doang. Misal kita ganti jadi sendal. Ini kita ganti jadi sendal. Nah, dia bakal menjumlahin yang sendal-sendal doang. Ini sama Ya. Tadi saya strip ya kayak. strip. Udah sama belum nih rumusnya kayak gini? Belum kak diulang. Bentar ya bentar. Oh, bentar kak bentar. Tinggal zoom aja nih ya, samain rumusnya kira-kira udah sama belum? Oke, kalau udah di enter ya. Oke, langsung if. Kalau udah kita lanjut ke if. If teman-teman tahu nih artinya if. If bahasa Inggris, bahasa Indonesianya Jika. Jika Jika Apabila jadi rumus if itu sebenarnya gampang juga ya, simple gitu. Jadi dia cara bacanya gini. Pertama if, oh ya if juga, if ini kita masukin di pertama karena bakal banyak kepake depannya. If logical test gitu. Jadi misalkan kita pengen tahu nih if logical test. Jadi apabila nilai ini gitu ya, logical test ini sama dengan atau lebih dari gitu ya, lebih dari. Nah, kita klik lebih dari, misalkan lebih dari ini gitu. Lebih dari 500.000. Nah, udah di sini lebih dari itu dia tanda ini kan ya, kayak matematika SD tuh ya, yang tanda ke kanan itu lebih dari, terus juga lanjut kita kasih koma. Jadi kalau misalkan ini lebih dari, nilai ini lebih dari 500.000, dia bakal kasih. Nah, jadi kita kalau misalkan mau ngasih kata-kata tulisan di Excel tuh harus pakai tanda kutip gini ya. Misalkan baik gitu. Baik. Nah, kita kasih tanda kutip di depan sama belakangnya. Kalau misalkan kita mau ngasih huruf gitu, di rumus Excel harus dikasih tanda kutip. Kalau udah di titik koma lagi. Nah, ini yang
value if false. Jadi kalau misalkan kalau ini lebih 4.800 lebih dari 500, dia bakal muncul kategorinya baik gitu. Kalau misalkan kurang dari 500.000 berarti dia bakal kita kasih tanda kutip ya, jelek misalkan, jelek. Nah kalau udah ditutup kurung aja terus di enter, nah, otomatis dia bakal munculin itu baik pastinya. Nah di sini nggak ada yang bisa kita kasih contoh kurang baik sih. Jadi logikanya gitu ya cara bacanya. Apabila misalkan ini lebih dari ini maka baik, apabila kurang berarti jelek. Ini bisa dipakai biasanya buat nilai gitu ya. Apabila ini lebih dari ini dia bakal nilainya A, apabila kurang berarti B. Oke, udah kan ya. Nah ini juga if or ini dari sini udah semuanya kan ya? Udah nyampe sini semuanya. Sedang berproses, Bang. Proses. Oke, belumnya baru nyampe mana nih, Bang? Sudah Kak, sudah. Oh, sudah. Kalau udah if or ini kita di ini aja ya, di prakteknya aja nanti. Dimasuk yang file satunya lagi tuh. Yang file satunya udah pada dibuka belum nih, yang materi Udah, pelajaran. Bang. Wow. Udah, kita lanjut ke file itu aja ya. Nanti if or sambil di situ aja. Oke. Sampai sini Excel kira-kira gampang nggak? Apa gimana nih? Cukup lumayan, Bang. Alhamdulillah. So far sabi. Bro. Candu. Gampang ya Excel apa Yang bener mah. Udah pada dibuka. Gojonya pergi. Oke, udah pada dibuka nih. File yang Yang buka mana, Bang? File yang mana, Bang? Materi. Udah, Bang. Udah Bang. Materi. Belum Bang. Sudah. Belum, Bang. Belum, Bang. Terbang. Datek ini. Lah kok materi keluarnya ini sih? Oke, udah pada dibuka nih. Belum, Bang. Di bawahnya nu ada ini coa, bilang coa. Udah lanjut. Woi, santai, woi. Gak bisa santai nih anak. Kabar apa? Kabar kenapa sih? Bro. Ulang Mar. Dari tadi. Oke, dapat buka belum nih? Lanjut ya. Biar Lanjut Kak. Oke. Udah Bang. Oke, di sini tuh sedikit template ya. Gimana laporan keuangan, dan di sini makainya nanti bikinnya yang gampang-gampang aja dari perusahaan biasa gitu. Jadi gampang lah. Nah, di sini udah dibuat. Teman-teman udah tahu saldo normal belum nih? Anak akuntansi. Saldo normal. Belum Kak. Belum, Ada yang Bang. belum, ada yang udah Kak. Aduh, harus tahu nih ya. Jadi saldo normal akuntansi nih biar nyambung gitu ya. Jadi kan di akuntansi itu ada 5 kan ya. Ada harta, terus juga utang, terus modal, pendapatan, sama beban ya. Nah, oke. Udah harusnya ada belajar nih ya akuntansi.
Udah bang. Nah, saldo normal itu kalau misalkan dari kategori ini nih, harta, utang, modal, pendapatan itu bertambah. Jadi saldo normal. Nah, jadi kalau misalkan harta bertambah itu posisinya di debit. Debit. Kalau misalkan utang, dia kalau bertambah di posisi debit atau kredit, ada yang tahu nggak nih? Kredit. Kredit Kak. Di Kredit Kak. kalau modal gimana? Debit Kak. Kredit Debit. Kak. Kredit. Siapa tadi yang bilang debit? Saya. Saya. Oke, modal itu kredit ya kalau bertambah. Kalau pendapatan Debit Kak. Debit. Debit. Kredit Kak. Pendapatan kredit Kak. Kredit. debit apa kredit nih? Kredit Kredit. Kredit Kak. Kak. Kredit. Oke, kredit Debit. ya. Absen Kredit. 14 Kak. Kalau beban nih, kalau beban debit atau kredit? Debit. Debit. Debit Debit Kak. Kak. Debit. Beban itu debit. Jadi harus Hidup. apa ya? Apal nggak nih? Insya Allah Kak dihafalkan. Insya Allah Kak. Ya Allah, Kak. Nah, ini tuh saldo normal gitu ya. Nah, saldo normalnya ini. Jadi kalau misalkan dia bertambah, harta bertambah posisinya di debit. Kalau misalkan utang, modal, pendapatan, kalau bertambah dia di kredit. Nah, kalau berkurang dia kebalikannya aja. Kredit, kalau misalkan utang, modal, pendapatan, dia debit terusnya gitu. Nah, itu. Jadi kebalikannya aja. Nah, ini udah kami buatin ya. Nah, ini juga kode akun ini sedikit ini juga ya, biar teman-teman tahu gitu. Ini tuh diambil dari sini nih. Jadi harta itu dia biasanya kode akunnya 1, utang 2, modal 3, pendapatan 4, beban 5 gitu. Nah, kayak ini nih. Jadi yang segini dari 1 sampai 1. Nah, sampai peralatan ini dia masuknya kategorinya harta gitu. Makanya di depannya kode akunnya 1 semua. Kalau misalkan ini liabilitas yang pendek, liabilitas yang kepanjang, di depannya 2 itu karena dia masuk kategorinya utang. Jadi liabilitas itu nama lainnya itu utang ya, atau nama lainnya kewajiban. Nah, kalau misalkan 3 itu dia modal ya. 3 modal, yang 4 itu pendapatan. Jadi pendapatan jasa, pendapatan lain-lain, dan atau pendapatan bunga misalkan dia depannya itu biasanya harus 4 beban gitu ya. Nah, ini kode akun itu diambil dari sini, dibuatnya saldo normal dari sini. Jadi kita dibikin ini aja ya kodenya gitu. Kalau debit ya D. Nah, untuk laporan posisinya nih, sini ada LPK, ada LR. Ada yang tahu nggak nih panjangan LPK? Laporan posisi keuangan, Kak. Laporan pengguna keuangan. Ya, lembaga dakwah. Astagfirullah. Oh iya. LPK itu laporan posisi keuangan ya. Jadi itu belum masuk ke rumus lagi ya, biar nyambung ke depannya gitu. Biar tahu nih LPK apa, LR apa. LPK itu laporan posisi keuangan. Kalau misalkan LR, nama nih LR, apa LR? Laba rugi Kakak. Oke. LR itu laporan laba rugi. Jadi disingkatnya LR aja ya, biar cepat. Oke. Nah, jadi ada kategori akun yang masuknya di LPK, ada yang di LR. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat nih, yang masuk kategori LPK, kategorinya apa aja nih? Dari mana? Udah kelihatan ya? Ya Bang, itu dari pokoknya dari aset sampai Sampai modal, Kak. modal.
Oke, jadi berarti kita kategoriin nih dari harta ya, dari harta, utang, modal itu dia masuknya ke LPK. Nah, kalau misalkan ini nih pendapatan sama beban dia masuknya ke laporan laba rugi. Jadi ini buat kode juga bakal kedepannya bakal kepake. Nah, buat saldo awal debit kredit ini semisal dari tiap akun ini ada saldo awalnya itu kita catat aja, tapi di sini nggak ada ya, dari contohnya nggak ada. Nah, biar mempermudah kayak kedepannya kita blok lagi nih semuanya sampai bawah, sampai ke blok semua. Oke, udah belum nih kayak gini? Kalau udah kita kasih nama nih di sini, name box ya. Nah, biasanya kita kasih nama. Bisa kasih nama biar sama T akun gitu ya. T akun itu maksudnya table akun gitu. Karena ini bakal pakai gitu. Udah pada ini belum? Kita bloknya dari sini dulu ya. Takutnya ada T akun. Bloknya dari kode akun aja nih. Yang atasnya nggak usah. Kalau udah dikasih nama, name boxnya di enter. Jadi soalnya ke depannya bakal kita pakai terus. Udah ya. Jadi di sini buat ini aja ya, sedikit penjelasan gitu dari COA itu. COA itu chart of account atau Di bloknya dari paling atas kan ya Kak? dari ini aja kode akun. Lu dari atas lah, nggak apa-apa sih. Kalau udah terlanjur ya. Oke, di sini masih kosong kan ya. Kita kasih nama laporan keuangan jasa berkah. Setelah teman-teman mau namain apa gitu ya, mau namain laporan keuangan PT nama sendiri nggak apa-apa. Oke, di sini udah nyampe sini ya. Jadi ini tuh buat jurnal, dia kosongan gitu. Nah, yang bakal kita kasih rumus itu cuma di bagian sininya aja nih. Di deretan nama akun ini yang bakal kita kasih rumus. Nah, rumusnya itu tadi itu yang if or ya. Jadi rumusnya di sini lumayan banyak gitu ya. Lumayan banyak, kita bakal pakai rumus if or yang tadi. If or sama VLOOKUP tuh. VLOOKUP yang tadi udah kita praktekin dasarnya. Oke, buat if or sendiri bisa ikutin mana ya. Pertama masukin if. Nah, sini udah ada if, tinggal di enter aja. If. Oke. Udah sampai sini. If. Nah, lanjut kita pakai rumus kedua itu pakai or gitu. Or. Jadi biasanya ini kita pakai biar nggak ada yang miss gitu. Jadi kita kan pengen tahu nih kode akun ini nama akunnya apa. Tapi biasanya tanggalnya itu misal kalau misalnya belum keisi, nah jadi kita set gimana caranya dia harus keisi dua-duanya. Tanggal sama kode akunnya harus keisi. Kalau misalkan salah satunya ada yang belum keisi, if or
Nah, orang itu kita masukin di sini nih. Kode akun sini udah D7. D7 sama dengan D7 sama dengan terus tanda kutip 2 kali. Tanda kutip 2 kali ini maksudnya apabila kode akun itu kosong ya. Apabila kode akun itu kosong. Nah, terus lanjut titik koma di tanggal nih. Di tanggal A7 sama dengan tanda kutip lagi 2 kali. Udah. Jadi apabila kode akunnya itu kosong, terus tanggalnya ataupun tanggal kosong, tutup kurung. Terus ini teman-teman tutup kurung, kasih separator ya, namanya separator. Nah, ini separator yang titik koma, itu kasih tanda kutip 2 kali lagi. Jadi fungsinya kalau misalkan kode akunnya kosong gitu, D7-nya nih sama dengan kosong, terus juga tanggalnya juga sama dengan kosong, dia bakal nama akunnya itu bakal kosong, nggak nunjukin nama akunnya. Terus kita lanjut titik koma lagi. Nah, kalau nggak kosong gimana? Nah, itu kan tadi kita ngasih clue kalau misalkan ininya kosong bakal kosong. Kalau nggak kosong kita masukin rumus VLOOKUP yang tadi. Jadi ada 3 rumusnya di sini. Kita pakai rumus VLOOKUP. Udah belum nih VLOOKUP ya. Nah, VLOOKUP kita lookup value apa nilai atau ya nilai yang pengen kita lihat itu apa. Nah, kode akun kan ya. Kode akunnya itu di sini yang tadi udah dijelasin ya. Nah, tinggal klik D7 terus di titik koma separator. Nah, tabel array-nya itu kayak tadi ya, tabel datanya itu. Makanya kita namain tuh COA tadi kita namain tabelnya dengan nama T akun kan ya. Nah, bakal muncul nih kayak gini. T akun. Udah sampai sini. Kita lanjut titik koma, kasih titik koma, call index 6. Nah, jadi kita pengen tahu nama akun itu di T akun berapa. Kita lihat di COA. Nah, di COA itu nama akun dia ada di kedua nih ya. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Cara ngitungnya gitu ya, biar tahu nih kita mau ngambil data yang mana nih. Kode akun itu 1, nama akun 2, nomor 3, posisi 4, ini debit 5, kredit 6. Nah, karena balik lagi nih ya ke sini. Karena tadi udah kita ketahuin dia nama akun itu ada di posisi kedua. Oke. Ada posisi, berarti kita klik 2 aja. 2. Habis T akun, separator, 2, terus titik koma. Dan lagi. Terus kita klik false. Nah, terus tutup kurung. Nah, di sini tutup kurungnya sampai hitam ya. Jadi 2. Tutup kurungnya 2. Kalau udah di enter. Nah, jadi dia bakal kosong gini. Udah belum nih? Sampai sini. Kak, tadi T akunnya dari mana Kak bloknya? Oh, T akun bloknya dari ini aja, dari kode akun. Oke, Kak. Ya, udah sebenarnya ya. Nah, biar kita tes nih, biar kita tes ini tuh dia muncul atau enggak. Pengen tahu nih kira-kira di tanggal belum dikasih. Misal ini tanggal 01 12 2022 ya. Nah, di sini pemasukan 100 juta terus keterangannya kas saldo awal yang disetorkan. Kira-kira jurnalnya kayak gimana? Kalau di jurnal. Kas. Oke, kas.
Kas di mana? Debit. Kas di debit. Debit Kas Kak. Di kreditnya apa? Modal awal. Oke, modal awal. Pinter. Oke, jadi keterangannya kita ini aja ya, copy aja nih. Keterangannya nah ini karena ini ya atas bawah kan ya, jadi di doubling, Dilebarin kayak. dilebarin gimana? Oh iya, dilebarin ke samping mungkin. Ininya bisa diklik 2 kali. Nah, tanggalnya, nah juga jangan lupa nih ya, harus kita isi. Itu tanggal misalnya 1 Desember 2012. Tanggal 1 Desember 2022. Oke. Norefnya ini aja ya, opsional. Biasanya kalau di dunia kerja baru ada, kalau misalkan soal-soal biasanya jarang. Nah, kode akunnya tadi kan kita yang pertama kan kode akun kas ya kan. Nah, biar tahu kode akun kas itu kita lihat di sini. Nah, kas itu kode akunnya 1111. Klik, kita coba di sini. 1 2 3 4 1 1 1 1. Nah, dia bakal otomatis muncul kas. Gitu. Di teman-teman udah muncul belum nih? Sampai sini. Udah muncul, Bang. Oke. Di debitnya tadi 100 juta kan. Debitnya 100 juta. Nah, di sini belum ada kan ya. Teman-teman bisa copy aja yang ini, yang kas ini. Atau ditarik ke bawah ya. Kayak sebelum-sebelumnya. Ditarik ke bawah sampai ya secukupnya aja gitu. Ditarik ke bawah sampai misalkan ini aja. Ini secukupnya aja. Karena enggak, buat contoh aja ya. Nah, untuk tadi kan di debitnya dia kas, berarti dia di kreditnya modal. Nah, modal itu kita lihat di COA. Di sini misalnya adanya, kita kasih nama aja ya, modal awal. Modal awal dia kodenya 3100. Tinggal kita kasih 3100. Nah, dia bakal muncul nama akunnya. Kas pada modal awal. Kreditnya tambahin 100 juta atau sama denganin ke sini aja. Oke, udah nyampe sini semuanya. Kak boleh lihat ini gak yang rumus yang nama akun tadi? Nih. Yang ya ta. Enggak, yang nama akun pas awal-awal tadi. Yang if or tadi. Yang mana? Nah, itu ya udah itu dia. Udah. If or Oke. Udah semua? Belum, Kak. Oke. Ini di data aja ya. Jadi rumus if or ini ada 3 rumus if or sama VLOOKUP. Jadi if or itu kita makainya itu apabila kode akun itu sama tanggalnya kosong. Jadi apabila kode akunnya kosong, tanggalnya kosong, dia bakal kosong nama akunnya. Nah, apabila nggak kosong, kita pakai rumus VLOOKUP. Kira-kira kode akun yang di sini itu dia nama akunnya apa? Kode akun itu tabel dari COA yang tadi, terus juga
nama akun itu dia ada di deret kedua gitu ya. Kedua, jadi kita klik 2 terus false. Jadi misalkan walaupun kita udah isi nih kode akunnya tapi tanggalnya nggak diisi gitu, lupa, nah dia bakal nggak muncul gitu. Jadi biar kita nggak kelewat gitu, kan tanggal juga penting gitu dalam pencatatan, makanya jangan sampai kelewat. Oke, udah belum nih yang sini? Selanjutnya nih. Lanjut ke. Oke, lanjut. Nah, ini tuh kita lihat pakai subtotal. Kita pakai rumus subtotal. Jadi ini tuh buat ngejumlahin semua dari debit ini berapa gitu. Tapi pakai rumus subtotal. Sebenarnya pakai rumus sum gitu kayak yang tadi tuh bisa. Kita pakai rumus subtotal, tinggal disama denganin aja subtotal. Subtotal. Nah, ini ada nih ya. Tinggal diklik 2 kali subtotal. Nah, di sini baru kita pilih mau rumus apa yang mau dipakai gitu. Nah, di sini kita karena pakai rumus sum ya. Rumus sum, jadi kita pilih ini 9. Gitu. Pilih 9. Udah. Kalau udah di blok sampai bawah. Sampai ya sekira-kiranya aja ya. Jadi misalkan di kebenarannya kan juga puluhan gak ratusan gitu, Jepang tuh biasanya ribuan. Nah, buat sebelahnya juga ya ini tinggal kita copy aja, yang ini copy ke sini, nanti dia bakal otomatis bakal ngejumlah yang deret sebelah kredit. Kak, itu Bisa aja, bisa pakai rumus sum juga. oke Kak. Itu Kak biar debit sama kreditnya balance. Iya, biar kita tahu misalkan ada kesalahan gitu, dia bakal beda di sininya. Tuh kali aja kan ngerjainnya ada yang kelewat atau enggak tipe gitu, salah kurang 0 nanti nggak balance kan, puyeng. Nah, makanya di sini biar ketahuan nih salahnya di mana gitu. Nah, kalau merah di sini, nah lanjut nih ya, merah di sini tuh biar tahu misal seandainya di sini ada perbedaan, kita tahu selisihnya berapa. Jadi tinggal sama dengan ya, sama dengan di angka yang di debit ini nih 100 juta yang ini dikurangin sama 100 juta yang di kredit. Ini kan dia 0 berarti benar gitu ya, nggak ada yang
kelewat atau enggak ada yang salah tulis, jadi nggak ada selisih balance. Oke, bisa lanjut nggak nih? Apa ada yang ketinggalan? Terus Kak, sebentar lagi. Oke, ini panitia aneh waktunya sampai jam berapa ini? Tujuh 17.20 Kak. Semoga kekejar nih ya sampai buku besar kalau ini udah. Ini udah nih ya, di jurnal umum di segini aja sih rumusnya. Udah kita ke buku besar. Nah, buku besar nih rumusnya lumayan banyak. Rumusnya lumayan banyak dan biar otomatis juga. Jadi rumusnya sebenarnya kita kasih rumus di atasnya doang gitu. Nah, ini kayak tadi tinggal copy ke bawah. Jadi biar mempercepat gitu. Oke, kita mulai dari sini aja dulu nih ya. Dari tanggal kita catat tanggalnya di yang putih ini. Oke, udah sini ya, udah siap. Nah, di sini kita pakai rumus if gitu. Sama dengan if. Oke. If logical testnya itu kita pakai di sini ya. Jadi kode akun ini buat kita bakal patokannya ke sini gitu. Jadi kalau misalkan buku besar itu kan fungsinya kita pengen tahu kira-kira dari tiap akun itu dia saldonya berapa. Jadi tinggal kita ubah kode akunnya biar tahu berapa kira-kira saldo atau transaksi dari akun tersebut. Nah, klik di sini if I3. If apabila lagi file teks satunya itu I3. Udah ya. Karena bakal kita copy ke bawah biar ininya tetap di sini, kayak tadi kita kasih F4. Kasih dolar ya. F4. Kasih dolar. Kode akun apabila ini titik koma apabila kode akun ini. Nah, kita bakal ngerujuknya ke jurnal nih. Jurnal. Sini ya, jurnal. Apabila kode akun itu sama dengan ini. Nah, oke, sorry. Jadi ini bukan ini ya, bukan titik koma tapi sama dengan ini. Jadi ini rumusnya. Apabila I3 sama dengan ini nih, udah ya, maka titik koma separator dia sama dengan ini, dia tanggal gitu. Karena kan kita pengen tahu tanggalnya. Apabila bukan ini, dan titik koma lagi, kasih tanda kutip 2 aja, berarti artinya kosong. Kalau udah tutup kurung. Oke, kalau udah tutup kurung tinggal di enter.
Nah, dia bakal kosong. Kosong sini. Buat ngetesnya, misalnya kita masukin kode akun kas tadi ya. 1111. Nah, dia bakal muncul. Jadi, ya kita tahu nih tanggal punya transaksi ini doang, kas doang. Nah, ini nyusul ya. Sebenarnya ini keterangan rumusnya kurang lebih sama kayak ini. Tapi tetap aja bakal aneh tambahin. Paling ketinggalan nggak nyampe sini? Enggak, Kak. Oke, lanjut ya. Buat noref karena kosong kita lewatin aja dulu langsung ke keterangan ya. Keterangan juga rumusnya kayak tadi kita pakai if. Jadi if logical testnya ini apabila kode akunnya sama dengan, kita ke jurnal umum lagi, sama dengan ini. Oh ya, sorry. Ininya harus kita kasih ini dulu. Nah, kasih dolar ya. Dolar. Kenapa harus dikasih dolar, Kak? Karena Izin. bakal kita copy ke bawah. Jadi fungsi dolar ini buat mantengin biar ini itu nggak berubah. Soalnya kalau misalnya rumus Excel itu, kalau misalkan kita copy, dia itu bakal ngurut gitu, bakal ngikut ke bawahnya. Nanti bakal nggak di sini lagi. Nah, makanya kita kasih dolar itu biar tetap gitu, nggak pindah-pindah, tetap aja patokannya di sini. Gini. Kalau misalkan kayak tadi, iya, saya dulu. Jadi apabila kode akun sama dengan ini JUD7. Nah, kalau misalkan JUD7 itu nggak perlu kita kasih dolar karena ya ini tuh fleksibel gitu. Kalau kita copy ke bawah dia bakal ngurut gitu ke bawah, bakal ngambil yang sini 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 dan seterusnya. Jadi nggak perlu dikasih dolar. Dan kita kasih dolar tuh kalau misalkan kita patokannya di itu doang gitu. Nah, harus kita kasih dolar. Nah, apabila tadi sama dengan kode akun, maka ini kan keterangan, maka pakai keterangan JU-C7. Apabila bukan, beda gitu ya, apabila ini enggak sama-sama kayak ini, dia bakal kosong, tanda kutip 2 aja. Kalau udah itu kurung, enter. Nah, dia muncul nih. Udah semuanya sampai sini ya. Nah, biar lebih cepatnya nih ya, biar lebih cepatnya debit kredit sebenarnya rumusnya sama ya. Cuma berubah di ininya aja nih, C7. Kalau misalkan D7 itu, kalau D7 itu dia emang sama gitu, nggak berubah. Jadi tinggal kita copy aja kemudian dipaste ke debit sama kredit. Nah, ini kan dia bakal kosong nih ya. Nah, kalau misalkan udah di copy kayak gini, tinggal kita sesuaiin aja. Nah, ini kan dia E nih. Yang E kita ganti jadi D. Nah, yang tadi E itu JU D7 gitu ya. Harus pakai JU D7. Kalau misalkan di belakangnya kita lihat dia debit itu apa. Nah, debit itu dia ada di baris F.
Nah, jadi ini nih yang D ini kita ganti jadi F. Nah, jadi sama aja ya bacanya. Jadi apabila kode akun sama dengan kode akun yang di jurnal, dia bakal nunjukin angka di debit. Nah, debit itu berhubung debit itu F, jadi nah, enter aja. Nah, itu bakal muncul 100.000. Biar ada koma-komanya, biar kalau teman-teman ada yang belum tahu, di sini aja nih. Diklik aja di Kak, sini. coba diulangi. Oke. Jadi rumusnya kurang lebih sama kayak ini. Gitu ya. Nih. Jadi rumusnya sama kayak ini, tapi yang ini diganti jadi F. F7. Disamain aja ya. Tinggal enter aja ya. Biar ada koma-komanya di ini di blok sini. Terus lanjut ya. Nah, ini kita copy aja semuanya. Kopinya dari sini. Nah, ini hapus saja. Paste. Nah, F-nya ini kita ganti. Jadi ibarat kata F itu debit, berarti kreditnya itu G. Nah, kita ganti di G. Ya, rumusnya sama tanggal, sama keterangan, sama debit itu rumusnya sama. Di Noref juga rumusnya sama. Jadi cuma di yang ini aja yang menyesuaikan. Kalau udah di enter, dia bakal kosong ya. Karena di sini juga dia kosong. Oke, udah nyampe sini semuanya. Kak, izin bertanya, Kak. Kenapa? Yang G itu untuk rumus kredit, Kak. Iya, yang G. Kalau kredit G dia. Iya. Oke, sampai sini lanjut nih. Lanjut ya. Lanjut. Nah, oke. Nah, di sini saldo normal nih. Saldo normal itu tadi dia debit atau kredit. Nah, saldo normal itu kita pakai lookup. Oke, lookup. Lookup nih ya. Lookup tuh berulang-ulang kita pakai. Nah, lookup value-nya kita arahin ke kode akun. Kode akun 11. Nah, tabel array-nya ini kayak tadi ya. Kalau diulang-ulang bisa apa lah kita? Bisa.
lookup value I3 karena ngerujuk ke sini. Terus table array-nya itu nama yang udah kita namain tadi, yaitu T akun. Terus titik koma. Call index 6-nya itu kita lihat di ini ya. Jadi karena kita pengen tahunya itu kan kode akun, di sini kode akunnya itu dia saldo normal ya. Bukan kode akun. 1, 2, 3. Nah, dia kode akun itu ada di deret ketiga. Mana? 3 ini. Oh iya, ada 3. Jadi kita kasih nomor 3. Karena pengen tahu saldo normal. Debit atau kredit. Nah, kalau udah titik koma, terus klik pause. Nah, pause tutup kurung. Oke. Nah, dia bakal muncul D. Udah sampai sini semuanya? Udah Kak. Oke. Bentar Kak, bentar. Oke, lanjut ya di sini. Coba tadi lihat yang rumus saldo normalnya gimana Kak? Ini. Oke Kak, udah Kak. Oke. Di saldo awal ini juga kita pakai rumus VLOOKUP. Ini rumus VLOOKUP nih banyak pakai juga ya. Harusnya hafal ya gimana harus VLOOKUP. Lookup value-nya ke sini kode akun. Terus kita pengen tahu saldo awal dari kode akun ini itu berapa gitu ya. Nah, tabel array-nya pakai T akun lagi. T akun. Nah, akun terus titik koma. Call index 6 itu tadi kalau nggak salah cara ngitung call index 6 itu kayak tadi ya. Kayak saldo normal itu kan 3. Berarti ada di daerah 3, berarti dia 3. Kalau misalkan ini saldo awal itu dia ada direct ke 5. Jadi kita klik 5 terus titik koma, pilih false, tutup kurung. Oke, nah jadi karena emang dia kosong gitu ya, kosong, kosong. 1, 2, 3, 4, 5 berarti kreditnya dia 6 gitu. Caranya gitu. Jadi buat ngisi yang kredit kita copy aja nih yang ini, copy dari sini, terus tinggal ubah ini aja jadi 6. Coba Kak, diulang Kak, maaf Kak. Kak, maaf Kak, yang tadi yang kredit bagaimana? Oke, yang kredit gampangnya tinggal di copy aja nih dari sini gitu ya. Kopinya dari sini nih, terus di paste. Setelah di paste, angka 5-nya ubah sama angka 6. Oke, udah.
Oke, udah semuanya ya. Ya udah kita lanjut ya. Lanjut di mutasi. Nah, mutasi ini kita pakai rumus yang tadi sum if gitu. Sum if. Nah, jadi kita pengen pengen ngejumlahin tapi yang kategorinya kode akun aja gitu. Yang kode akunnya sama kayak 111 aja gitu. Jadi yang pertama sum if range. Nah, range itu kita blok dari sini kode akun sampai ya, secukupnya aja ya, secukupnya di range-nya sum if terus di blok kode akun sini. Lanjut ya, titik koma. Kalau udah balik ke buku besar. Nah, ini apa ya? Buku besar. Nah, kriteria nih di sini kriteria kita pengen kriterianya yang satu aja. Nah, kalau udah dari blok yang ini kita titik koma lagi. Nah, yang ketiga sum range. Jadi kita blok kolom yang mau kita sum. Nah, itu tadi di debit berarti kita blok yang di debit sampai ya secukupnya aja ya, nggak usah sampai bawah kurung. Oke, ini waktunya udah habis ya, kita enter. Nah, oke, waktunya udah habis, teman-teman udah ketinggalan kan ya. Insya Allah ini kita besok lanjut dari sini, jadi Insya Allah bakalannya kirim aja ya film ini biar besok kita mulai dari sini semua gitu. Takutnya ada yang ketinggalan atau yang lain-lain. Gitu. Kenapa? Oke, sebelumnya susah nggak nih Excel atau seru? Seru bang, tapi palingan ya dikit-dikit lah harus ngapalin, bukan ngapalin sih, lebih dipahamin lagi kan apa si ininya. Betul bang. Ininya Mar. Pahami aja. So. Itu kan udah ada dikasih tahu gitu ya, itu kriteria terus sudah range atau enggak apa gitu, tinggal diikutin aja atau enggak di YouTube gitu ya. Ini tuh dengan template kayak gini tuh teman-teman lumayan gitu ya, karena sebelumnya sedikit cerita nih ya, project gitu ya, project ada yang minta bikin laporan keuangan, terus ya udah nih ambil aja pakai template kayak gini karena dia ini juga gampang ya, transaksinya juga dikit, terus dia sekolahan, ya udah nih buatin gak lama dengan template ini, pakai NL, LPK, laba rugi gitu. Tapi ini menyesuaikan ya ke depannya karena tuannya lembaga pendidikan, jadi dia ada zakat, ada segala macam, jadi tinggal disesuaikan aja. Kalau misalnya teman-teman udah paham gitu ya, tinggal dibikin rumus sendiri yang baru gitu. Nah, tinggal beberapa hari doang gitu ya. Emang nggak sih nggak susah, soalnya dikit ya, karena waktu itu aja gue ditanya budget berapa nih gitu, dibayar kan ya, dari soalnya turun lah sedikit, berapa sih ya, kira-kira setengah ribu gitu ya, setengah 1.000, cuma 500 gitu. Jadi ya lumayan bermanfaat lah ya, dari mungkin kalian sendiri juga. Kalau misalnya udah paham Excel, tapi juga harus paham akuntansinya juga ya. Dengan ngerjain kayak gini-gini doang, transaksi dikit 500,
dapat gitu. Kalau enggak misalkan kalau misalnya lebih banyak lagi ya lebih besar lagi harusnya dapat fee-nya gitu, budgetnya ya. Dan juga teman sebenarnya teman-teman ini dari angkatan 22 sedikit closing Dua statement tiga. aja MC. Oh ya 23. 23. Oke, closing statement dikit nih, minta waktunya MC. Saya juga dulu ikut Excel nih dari pas maba gitu ya. Pas maba tuh pertama ikut kagak paham, beneran kagak paham. Tapi nanti tahun depan SAP ngadain lagi, ada ikut lagi, terus ngadain lagi setelah masuk SAP ikut lagi sampai akhirnya dengan ikut-ikut terus jadinya rada paham lah gitu. Jadi emang kalau misalkan sehari doang nggak bisa yang langsung paham gitu, harus berkali-kali ikut pelatihan baru nangkep gitu lah gitu. Mudah-mudahan teman dengan sekali ini bisa langsung nangkep gitu ya, tapi ya nggak apa-apa kalau misalkan belum paham juga. Oke, mungkin itu aja dari materi hari ini. Hanya balikin kepada MC. Terima kasih banyak semuanya. Kurang lebihnya kalau ada yang kurang jelas mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Kak, Syukran Kak. panjang umur. Saya selalu.